Bismillahirrahmanirrahim. Pasal menerangkan tentang adab tayamum. Ini menarik sekali. Kenapa tayamum itu? Fa in ajasta an istimalil ma'i, ketika engkau tidak mampu, tidak bisa untuk menggunakan air karena beberapa penyebab. Jadi sebenarnya tayamum itu rukhsah mutlak, keringanan yang mutlak. Baik ketidakadaan air itu atau ketidakmampuan kita untuk tayamum itu secara hissi maupun secara syar'i. Arti hissi itu adalah ketika ketidakmampuan kita untuk menggunakan air itu karena memang tidak ada wujud air, itu namanya hissi. Secara physical atau physically, memang secara fisik kita tidak mampu menemukan air, itu namanya hissi. Sedangkan syar'i, kita ada air tapi kita tidak mampu untuk menggunakan, itu secara syar'i. Jadi secara physically itu ada air, tidak ada air. Secara syar'i ada air namun kita tidak mampu untuk menggunakannya itu. Nah, ada yang mengatakan rukhsah, ada yang mengatakan azimah. Azimah itu kemuliaan. Jadi wong nek tayamum itu sebuah kemuliaan. Itu. Kenapa kok kemuliaan? Ya karena memang tidak ada syariat-syariat sebelumnya tidak ada, hanya ada di Kanjeng Nabi begitu. Jadi dikatakan azimah. Gitu. Kalau azimah itu adalah ketika memang ketidakadaan air. Memang ketidakadaan air itu menjadikan kita dipermudah oleh Allah dengan kehormatan, kita diperbolehkan untuk melakukan sesuci tanpa menggunakan air, itu azimah. Sedangkan kalau rukhsah ada air tapi kita tidak mampu menggunakan, itu termasuk rukhsah. Jadi suatu ketika tayamum itu menjadi rukhsah nilainya, tapi suatu ketika tayamum itu menjadi azimah itu. Tapi yang jelas tayamum itu ya rukhsah ya azimah begitu, tergantung penggunaan. Lalu apa bedanya? Ya kita bangga harusnya. Kita mempunyai syariat yang mudah, itu bangga. Sering tak ulangi kan? Inna dina yusrun wa syari'atu sahlatun. Agama itu mudah, syariatnya itu juga mudah. Jadi Nabi itu mempermudah, tidak mempersulit. Asiru wala asiru, permudahlah, jangan dipersulit. Nek dipersulit yo akhirnya matinya jadi pocong. Padahal jadi pocong kan. Jadi koyo ceritanya wong Jawa itu kan, nek rentenir iku matine jadi pocong. Ora rentenir tok kabeh matine jadi pocong ngono. Rentenir karena mempersulit. Maksudnya itu mungkin jadi weden gitu. Maksudnya gitu. Allah alam niku sing leres piye maksudnya. Ketika kita tidak mampu untuk menggunakan air karena tidak adanya air atau karena sebab yang lain, maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah lifaqtihi ba'da thalabi. Kita sudah mencari kemana-mana, ternyata tidak ada air dan sudah masuk waktu. Itu yang pertama. Sudah mencari kemana-mana, sudah masuk waktu, khawatir kalau masih mencari nanti waktunya habis. Kemudian yang kedua, penyebab yang kedua adalah liudrin min maradin, karena ada uzur, karena kita sakit. Sakit apa saja, mungkin karena demam, kita tidak mampu untuk memegang air. Kalau memegang air tambah sakit, ataupun yang secara zahir itu sakitnya itu kelihatan seperti adanya luka begitu. Itu juga diperbolehkan untuk tidak menggunakan air. Kemudian alasan yang lain diperbolehkan tayamum adalah limani'in minal wusuli ilaihi. Ada air tapi kita tidak mampu untuk sampai kepada air itu. Jadi kita tahu di sana ada air tapi kita tidak mampu untuk sampai ke sana. Kenapa? Bisa saja karena ada sabuk, ada hewan buas,
Soalnya sampai ada di pedalaman kampung begitu, sampai nek ring belik atau ring kali khawatir ono serigala atau ono boyone atau semacam apa, kita tidak pernah tahu, dikhawatirkan seperti itu, maka diperbolehkan kita tayamum. Nek wis reti ngono ya harusnya sudah siap-siap nganggo ember ta apa, siap-siap malam-malam biasanya begitu. Ataupun kita di penjara, bi ghairi hakim, penjara tanpa hak. Kalau di keterangan Syekh Nawawi itu ada keterangan bi ghairi hakim, yaitu kita di penjara tanpa tahu asal usul kita itu salahnya apa, begitu. Biasanya begitu. Kalau seperti itu kita diperbolehkan, ya tidak bisa keluar dari penjara, mau gimana lagi? Wis tok penjara orang buat kamar mandi, mau kemana lagi begitu. Kalau kita di penjara seperti itu, maka diperbolehkan untuk tayamum. Au kana al-ma'ul hadir tahtaju ilahi li'atshika au li'atshi rafiqika. Ataupun penyebab yang lain adalah ada airnya, tapi air tersebut dibutuhkan untuk air minum, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Jadi air ini lebih penting daripada digunakan untuk berwudu atau sesuci yang lain. Ketika ini lebih penting dan tidak ada air selain ini, maka itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Lebih baik untuk menggunakan tayamum saja. Ataupun untuk orang lain, karena kita bahaya untuk orang lain, lebih baik kita kasihkan orang lain daripada kita gunakan untuk berwudu atau bersuci menggunakan air. Mending dikasihkan orang lain, karena orang lain membutuhkan untuk air minum. Itu maka kita diperbolehkan untuk tayamum daripada menggunakan air yang itu seharusnya dipergunakan untuk orang lain. Tapi orang lain ini kriterianya satu, ghairul murtad, bukan orang yang murtad, bukan kita kasihkan kepada orang yang murtad. Jadi sesama muslim, harus sesama muslim. Kemudian watarikis sholat, bukan orang yang meninggalkan sholat, bukan orang yang suka meninggalkan sholat. Gopo, mau meninggalkan sholat dikasih ini, tidak dikasihkan. Wal harbi, kafir harbi. Kafir harbi itu adalah kafir yang harus diperangi. Kafir zimmi dengan kafir harbi. Kalau kafir harbi itu adalah kafir yang harus diperangi. Kalau kafir zimmi itu adalah kafir yang ada dalam tanggungan umat Islam. Misalnya negara Islam, di dalamnya itu ada agama selain Islam, maka itu kafir zimmi. Biasanya yang seperti itu membayar pajak ke negara. Biasanya itu. Kafir zimmi boleh kita kasih, tapi kalau kafir harbi tidak boleh kita kasih. Kemudian hinzir, wal hinziri, celeng, termasuk celeng. Celeng itu apa? Babi itu celeng. Walaupun mereka sangat membutuhkan sekali, kita tidak berhak untuk mengasihi mereka. Kalau dalam kitab Safinah itu disebutkan yang pertama itu adalah zina muhsan. Zina muhsan itu siapa? Zina yang sudah punya pasangan atau sudah punya suami atau sudah punya istri, itu zina muhsan. Zina muhsan itu termasuk hewan ghairu muhtaramin, hewan yang tidak perlu dihormati. Artinya ketika dalam keadaan kehausan seperti ini atau dalam keadaan kekeringan, itu tidak berhak untuk diberikan air minum. Itu zina muhsan. Zina muhsan itu hukumannya adalah rajam. Itu zina muhsan. Kemudian kalau dalam Safinah itu adalah kafir harbi, sudah ada kafir harbi, kemudian murtad, kemudian ditambah yang di dalam Safinah itu yang belum ada di sini itu adalah kalb atau anjing. Kalbun atau anjing itu belum ada di sini. Walaupun ada hajat, walaupun mereka membutuhkan, tapi tidak berhak untuk menerima air. Mending air tersebut digunakan untuk bersuci. Wa yahrumul wudu bihi sonan liruhil wal awil adwi wal manfaat minatah. Maka kita
ketika dalam keadaan kekeringan yang membutuhkan air seperti itu, maka sebenarnya kita haram untuk berwudu. Dalam keadaan itu haram untuk berwudu, tidak boleh. Karena air tersebut lebih bermanfaat ketika digunakan untuk menjaga jiwa, menjaga diri atau menjaga jiwa. Oke. Yang berikutnya, aukana milkan li ghairika walam yabi' illa bi aksari min thamani misli. Ataupun air tersebut itu milik orang lain, air tersebut tidak dijual kecuali dengan harga melebihi harga normal. Harganya sangat mahal sekali. Saman misil itu adalah harga normal, harga yang sesuai. Misalnya harga sangat mahal sekali, kemudian kita itu milik orang lain, kita mau beli, mending air itu digunakan jangan untuk sesuci. Kita boleh rau satu kuiku, mending tayamum saja daripada mau beli menggunakan air digunakan untuk wudu. Begitu. Kalau memang harganya sangat mahal sekali. Tapi insya Allah Indonesia tidak pernah mengalami hal demikian, ya, tidak akan pernah. Tapi tidak tahu itu 2040 kita nggak pernah tahu, karena 2040 diperkirakan Jawa itu akan krisis air. Jadi 2040 Jawa itu krisis air. Krisis air itu ya memang tidak ada air di Jawa itu, semua harus pindah. Makanya salah satu keputusan pemerintah Indonesia itu memindahkan ibu kota, mungkin salah satunya kajian itu, tapi kebenarannya Allah alam, ya. Itu diprediksi 2040 itu Jawa itu krisis air. Bahkan ketika saya ngomong gini ke guru saya bilang tidak sampai 2040 udah krisis air. Buktinya saat ini banyak sekali pengeboran, melebihi pengeboran yang biasa. Sekarang sudah mencari air itu harus di titik 80, di titik 60, di titik berapa begitu. Dulu itu uang duduk sumur 10, kemudian 15, dure 20 itu sudah ada air. Sekarang susah, gitu. Susah. Adanya itu adalah nek pas rendem ora iso ndodok, ketiga ora iso jewok, gitu. Adanya seperti itu saiki. Kenapa? Air itu langsung mengalir begitu deras, dari atas ke bawah langsung deras. Begitu. Air begitu. Karena tidak ada penampungan, tidak ada resapan. Resapan itu yang mampu untuk meresap itu adalah tanaman. Sedangkan kita kurang kesadaran untuk menanam. Nanamnya malah nanam besi, gitu. Kesadarannya begitu, gitu sih. Besi ya nggak bisa. Tuh. Aukana bika jirohatun au marodun takhofu minhu ala nafsika. Ataupun penyebabnya adalah karena kita sedang dalam keadaan perawatan, entah itu karena sakit yang ada luka atau ada sakit yang dikhawatirkan ketika kita menggunakan air justru berbahaya bagi mengancam jiwa kita. Kasro wa khaffat min istimalil ma'i. Maka dikhawatirkan ketika kita menggunakan itu malah anggota tubuh kita itu ada yang sakit, misalnya karena luka, kena air malah menjadi tambah sakit, tambah ludruk misalnya, itu malah bahaya seperti itu. Bahkan diriwayatkan Al-Hakim, Imam Hakim mengatakan anna rajulan asabahu jarrah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada salah seorang sahabat yang saat itu terkena sakit dalam perawatan, luka begitu. Kemudian dia ihtilam, dia mimpi basah. Kemudian orang-orang pada ngomong ini, fa'amaru bil itisam. Orang-orang pada nyuruh mandi, wajib mandi kayak gitu. Disuruh mandi. Dia percaya wae, orang takon ning Kanjeng Nabi langsung penatus begitu. Akhirnya fakta salah, maka dia mandi. Famata, kemudian mati. Baratus terus mati. Ada lagi keadaan sakit, perawatan, harusnya tidak boleh kena air,
Bareng ngono kon adus kanca-kancane, bareng dene adus malah dene mimpi basah kon adus kanca-kancane, bareng adus malah mati. Itu famata. Kemudian berita ini sampai ke Rasulullah. Fabala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, wong iku do mateni wong iku, do nyiksa wong iku do mateni. Ana ta ora ana obat kanggone wong bodho? Ana ta ora ana obat kanggo wong bodho? Maksudnya iku takon kan iso sih, bodhone kok ngono, padha karo ngomong ngono. Wong takon iso kok bodhone ngono, padha karo ngono. Kanjeng Nabi matur ngoten. Jadi agama itu mudah, syariatnya juga mudah. Jangan dipaksakan. Kalau memang lagi sakit seperti ini kasusnya, ya jangan dipaksakan. Lalu sakit yang bagaimana yang kemudian kita diperbolehkan untuk tayamum? Ini kan harus ada ukurannya. Luka yang bagaimana yang menyebabkan kita diperbolehkan untuk tayamum? Kalau di sini disebutkan, Syekh Nawawi mengatakan kira-kira jarak antara sembuhnya dari luka sampai sembuhnya itu kira-kira 1 waktu maghrib itu diperbolehkan tayamum. Jadi lorone itu sak waktu maghrib. Paham maksudnya? Jadi luka warase itu sak waktu maghrib. Jadi iso waras nek wis sejam, iso garing nek wis sejam. Utawa awake dhewe lagi greges waras nek bareng diobat nek wis sejam. Tidak boleh kena air misalnya, ana perintah dokter tidak boleh kena air selama 1 jam misalnya. Kira-kira 1 jam. Kalau sudah 1 jam, maghrib itu kan kira-kira 1 sampai 2 jam lah, katakanlah 2 jam. Itu tergantung maghrib, 2 jam katakanlah. Ketika sakitnya itu kira-kira 2 jam, itu diperbolehkan untuk tayamum. Ini agar luka sidik ngono, itu ya wis gampang waras. Nganggo minyak apa ta apa, lalu didoni dudu ngono wis waras. Itu gatel iki. Dulu orang-orang tua dulu hebat tuh seperti itu. Jadi Mak Sri nek sing eling Mak Sri itu punya ilmu kayak gitu. Jadi kula eling zaman kula cilik dolanan pit-pitan cuma di Syauki mungkin. Pit-pitan gitu. Karena ajaran pit-pitan saking senenge pit-pitan. Tiba ambruk dengkule ku bocor. Bareng ngoten ana Mak Sri tengok. Gini nang bocor mah. Terus dijupukno sawang-sawangan. Sawang-sawangan sing wis tuwa kaya ngene. Sawang-sawangan ireng. Terus didoni. Idoni yo ije mambu-mambu apa susur. Zaman dhisik kan si mambu susur-susur ngene didoni. Juh ngono. Terus diolesi. Ndak lama lah, sekitar 1 jam udah kering. Sekitar 1 jam udah kering. Gitu. Itu orang-orang zaman dulu. Sayangnya gak ada sing terusno ilmu ngene. Mbok dungane opo ya Bu? Nah, kira-kira 1 jam atau 1,5 jam atau 1-2 jam kira-kira waktu maghrib. Nah, di sini sebutkan kira-kira waktu maghrib kok sembuh maka kalau di dalam waktu maghrib belum. Kalau kira-kira panjangnya waktu maghrib. Jadi bukan waktu maghrib loh ya. Dawane kira-kira waktu maghrib ya 2 jam lah. Kalau hanya 1 jam udah sembuh belum boleh tayamum. Kalau 2 jam belum sembuh maka boleh tayamum. Ya ditunggu saja 2 jam. Gitu. Fasbir, maka ketika kita menemukan permasalahan-permasalahan tidak ada air atau sakit atau yang lain sebagainya tadi yang kita sebutkan, maka fasbir, maka sabarlah hatta yadkhula waqtul fardhah, sehingga hatta yadkhula waqtul fardhah, sehingga masuk waktu wajib, sholat wajib. Jadi kita boleh tayamum itu setelah masuk waktu fardhah atau masuk waktu fardu. Gitu. Misalnya sakit jam 10 kita sakit, maka ditunggu sampai waktu zuhur tiba baru boleh tayamum. Gitu. Itu contohnya. Jadi harus masuk waktu. Tayamum itu diperbolehkan ketika sudah masuk waktu. Sumaksud so'idan, kemudian carilah sebuah tanah atau sebidang tanah yang baik, yang ada turabnya, ada debunya. Ciri-ciri debu biasanya itu ketika
disebul itu mabur. Carilah tanah yang kira-kira atau tempat atau apalah, bukan hanya tanah tapi kira-kira tempat, tembok mau apa, ketika disebul ono mabure, ono turope. Itu ono turope. Sing ra tau disulai niku. Nah, iku ono turope. Mungkin kan sibuk kabeh, ora tau nyulai. Sibuk kabeh. Ngumpuli bupati. Nah, carilah soi dan carilah tanah atau tempat atau wilayah yang ada debunya. Yang debunya tersebut murni, tidak ada campurannya. Tidak ada campurannya semen, tidak ada campurannya gipsum, tidak ada campurannya apa namanya? Romlon itu apa? Tepung. Tidak ada campurannya tepung, tidak ada campurannya yang lain yang bangsa halus-halus itu, tidak ada campurannya. Jadi benar-benar murni itu adalah debu. Dan suci, debunya harus suci, bukan ketempelan najis atau bekas digunakan. Ketempelan najis bukti apa? Ya misalnya ono telek cecekin ono berarti sekitar situ tidak boleh digunakan. Cari yang lain yang kira-kira suci. Atau ono telek kucing atau ada yang telek curute dan lain sebagainya. Ataupun sudah pernah digunakan, tidak boleh digunakan lagi. Kemudian debunya harus halus, harus lain, harus halus. Fadrib, maka kemudian pukullah. Pukul itu maksudnya ora dijotos ora. Doroba itu seperti ya. Doroba menurut kula niku satu lafal berjuta makna. Itu sama doroba itu. Ya mukul, ya bagi, ya nyontoni, yo sembarang kali itu doroba. Gitu. Fadrib, padha karo nek wong Jawa iku nganu. Nganune ben nganu ngono ya. Satu kalimat berjuta makna itu nganu. Fadrib, maka pukullah. Pukullah maksudnya maka peganglah itu. Alaika bikafaika, dengan kedua telapak tangan, dengan kedua telapak kamu. Dhamman, dengan cara menempelkan baina asabiaka. Jadi nanti pukulan pertama atau tempelan pertama itu adalah merapatkan asabi, merapatkan jari. Pukulan kedua untuk jari, untuk tangan nanti mufarijan, membuka jari. Itu kalau Imam Ghazali begitu. Tapi ada yang mengatakan baik pukulan pertama maupun kedua harus dibuka. Tapi kalau Imam Ghazali pukulan pertama, tempelan pertama itu tertutup. Dhamman baina asabi'aka. Wanmu istibahati fardhi sholat. Kemudian niatlah untuk diperbolehkannya sholat fardunya sholat. Jadi tidak boleh niat raf'il hadasil asghar. Kenapa? Karena tayamum itu tidak mampu mengangkat hadas kecil, tapi hanya diperbolehkan untuk sholat fardu. Jadi niat kita istibahati sholat, atau sing gampang aku niat tayamum beres, ora usah ngel-ngel. Nek ngomong istibahati sholat, istibahati fardu sholat itu kangelan gitu. Sambil ngomong aku niat tayamum, nawa itu tayamum lillahi ta'ala. Terus tempel. Misalnya ini tadi soidan tadi, soidan yang ada turoknya. Udah kita tempel. Dan kemudian wamsah bihima wajhaka, kemudian usaplah dengan kedua telapak tangan ini wajahmu semuanya, marotan wahidatan, satu kali saja rata. Kalau guru saya mengajarkan dari atas ke bawah. La tatakallaf isolal ghubari ila manabiti sya'ri khaffa au kashufa. Jangan memaksa sampai debu tersebut sampai pada tempat tumbuhnya rambut. Jadi di sini kan kesusahan ya, sampai kesusahan untuk sini, jangan dipaksa. Ini kok durung kena ya, durung kena ngono, tidak usah dipaksa. Jangan dipaksa. Atau tempat-tempat yang lain yang ada rambutnya sampai ke dalam, yang itu kasyufa, yang
tebal maupun tipis tidak usah dipaksa untuk masuk. Soalnya bermasuk kuat di diwai debu ra usah saya. Ora usah dipaksakan. Apa harus ditahlil ngene ora usah. Jadi jangan dipaksakan. Enggak usah dipaksakan. Biasa saja, slow. Sumanza, kemudian setelah selesai sumanza khotimaka, kemudian copotlah cincinmu, dicopot cincinnya. Karena kenapa? Karena taharuk atau ngubah-ngubah non cincin tidak cukup, harus dicopot. Ini harus dicopot. Bahkan tahtal atfar, ngisore kuku. Makanya nek ameh apa jenenge nek ameh tayamum dikotok ya. Soalnya ngisor kuku ini harus kena. Ngisor kuku ini harus kena. Kalau diketok ya. Gitu. Kenapa? Karena nek ngene kan kepenak nih. Ini kan enak nih. Lah nek kuku piye carane? Ora iso ya. Karuan ketoki wae enak gitu. Wadrib dorbatan saniatan, kemudian pukulan kedua. Kemudian tempelkan pukulan kedua. Jadi tempelan ini tidak boleh digunakan karena sudah mustakmal, sudah pernah digunakan. Cari tempat yang lain. Misalnya di sebelah sini kita tempelkan. Mufarrijan, drijinya atau jari-jarinya harus terbuka. Mufarrijan. Kalau tadi dhamman, ini mufarrijan, terbuka. Kemudian wamsah bihima yadaika ma'al mirfaqaika. Kemudian usapkanlah ke kedua tanganmu sampai ke kedua sikumu. Jadi kalau di sini disebutkan begini sunahnya. Wa yusanu ayati bimasliyati ala kasyifati masyhurah. Dengan cara kaifiyatil masyhurah. Dengan cara kaifiyatil masyhurah itu begini. Ini saya contohkan. Pertama, ketika kita sudah ini yang kedua loh ya, pukulan kedua, kita sudah kemudian ayyadu abudun ashabil yusra siwal ibham tahtal atfar atrofi anamil yamna. Kemudian letakkan di sebelah sini, kecuali ibham, kemudian dilakon, kecuali ibham okay. Dilakon. Nah ini dilakon ini. Kemudian ini ngene. Kemudian sini. Ini kan orang kena mau ya. Sini nggak kena. Kenanya di sini. Ini kan orang kena juga. Ini kan nggak kena. Set. Oke. Itu kaifiyatil masyhurah, begitu caranya. Nah memang cara seperti ini agak susah memang, tapi yang jelas tadi seperti ini. Ya di sini. Nah Imam Ghazali mengatakan fa'il lam tastau'ib huma, kalau tidak cukup, tidak muat dengan pukulan yang pertama, maka boleh dengan pukulan yang kedua. Boleh dengan pukulan yang kedua, berarti 3 kali kan ya? Boleh dengan pukulan yang kedua. Gitu. Kalau memang tidak cukup, artinya sekali-sekali itu boleh. Gitu. Kemudian Imam Ghazali ini unik. Wamsah ma baina asabi'aka bitakhlil. Kemudian ini yang tidak kena itu ditakhlil gini. Sama-sama ini ganti kan nggak kena. Iki ora kena kene, iki ora kena kene. Kan ngene kan mau ceritanya kan gini. Kemudian kan takhlil. Gitu.
Setelah itu washolli bihi fardhon wahidan, maka sholatlah dengan fardu sekali saja. Jadi hanya masanya atau hanya penggunaannya itu hanya sekali saja, fardu sekali saja. Tapi untuk kesunahan boleh ditambah dengan kesunahan berapa kali pun. Tarawih bukan menggunakan tayamum sekali, boleh 100 rakaat, 1000 rakaat dengan satu tayamum itu diperbolehkan. Tapi sholat fardu itu satu fardunya satu tayamum gitu. Maka ketika kita mau mendatangi fardu yang kedua, misalnya mau sholat isya fardu yang kedua, maka fastanif, maka memulai dengan tayamum yang